Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bosku. Salam NKRI, salam merah putih. Kita simak videonya. Nah, men, lo ngikutin gak berita yang pengoplosan pertama dengan Petralite? Yang katanya pejabat-pejabat nih, menteri-menteri kita nih, negara dirugikan 193,7 triliun. Wih, gede lo. Lu ketiban 193,7 triliun. Lu nggak pakai proses mati, nggak masuk ICU, langsung benyek kepala lo, badan lo benyek 193 triliun, 7. Betul gak? Tapi gua kadang-kadang sering bingung, men. Negara dirugikan, padahal kan yang dibohongin dikadalin rakyat. Bener kagak? Iya gak? Negara mah kagak rugi ya. Bener kagak sih? Gua kadang-kadang, gua kan pendukung garis keras Pak Jokowi kan. Kadang-kadang gua agak pinter, men. Jadi, kan yang rugikan rakyat. Orang yang beli rakyat bukan negara. Betul kan? Soalnya kadang-kadang ibu-ibu menteri kita nih sering ngomong juga. Analoginya begini. Negara merugi, negara terbebani oleh subsidi rakyat. Ya kan? Betul gak? Negara rugi, terbebani sama subsidi rakyat. Lah memang tugasnya negara kan? Betul kagak? Yes. Yeah. Kayaknya negara mulu yang mau untung, rakyat kagak. Ya gak? Nah dari gini kan kasus pertama koplosan yang beli rakyat, bukan negara. Benar kagak? Hah? Iya kan? Dikadalin. Berapa tahun tuh? Bih, gue kasihan loh, mobil-mobil keren, ya, udah antri panjang-panjang, beli Pertamax, tuh sama loh, ya kan, level lo, kasta lo, sama orang susah kayak gue. Lu dikadalin, ternyata bukan orang miskin aja dikadalin, orang kaya juga dikadalin, men. Gila. Apa sih nggak dikadalin di dunia? Yang nggak dikadalin di dunia ini cuma malaikat sama Tuhan. Kagak bisa dikadalin. Betul kagak? Ustadz masih, Buya Habib masih bisa dikadalin. Ya kan? Cuma malaikat sama Tuhan yang kagak dikadalin. Ya kan? Pura-pura diam aja, ntar loh pas di akhirat loh. Ya kan? Ah udah dulu lah. Kalau gue tetap isi koma lah, jadi pendukung garis kerasnya Pak Jokowi. Bener gak? Tapi kan itu kan Menteri BUMN-nya Jokowi dulu yang milih ya. Sekarang juga. Ini sebenarnya mau penindakan kasus korupsi di Pertamina apa cuman ganti wajah aja sih? Soalnya kan kita tahu nih dari zaman dulu nih rumornya setiap kali lurah berganti jabatan nih, diganti nih pasti gusuran. Kalau pedagang kaki lima gusuran, ya kan? Yes. Setiap kali ganti lurah supaya setorannya ke lurah yang baru, ya kan? Betul kagak? Banyak kan begitu rumornya. Mudah-mudahan sih kagak. Ya. Ah bodoh lah. Dia nggak mikirin akhir zaman, nggak mikirin akhirat. Makanya semuanya dikadalin, ya kan? Mungkin dia bukan hanya PK aja yang udah dipatok-patokin di AGB-AGB, mungkin akhirat juga udah dipatok-patokin sama mereka. Makanya mereka santai aja kalau berbuat salah. Bener kagak sih? Ah udah dulu lah, ntar nyambung lagi ya. Jokowi membuat demokrasi buruk, itu dasarnya. Jokowi membuat sistem kerajaan. Jokowi membuat Indonesia itu kembali pada otoritarianisme. Siapa Masa you nggak pernah baca itu? Nah, siapa yang bilang begitu dalam sebuah artikel jurnal ilmiah? Kalau pernyataan-pernyataan... You Google sendiri. Saya nggak percaya Anda. Oke, saya tahu. Kenapa you nggak percaya? Karena you fanatik pada kedunguan Jokowi. Itu. Oke, baik. Anda fanatik, Anda benci Jokowi. Saya tidak benci. Anda benci Jokowi. Jokowi tidak pernah saya benci. Jokowi Anda Saya benci. memberi nasihat pada Jokowi melalui anaknya Gibran.
Saya Oke. memberi nasihat kepada Jokowi mulai anaknya Kaisang. Anda bilang Tapi- Jokowi bajingan tolol. Emang gue jangan tolong. Nah, iya kan benci itu. Bajingan tolol itu nggak bisa berpikir, bukan benci, beda. Masa saya, Tapi- gini. Nah. Masa saya membenci fasilitas yang disiapkan oleh pemilu? Benci itu personal. Nangkep nggak? Iya. Saya mau bilang bahwa Apa? Anda tanpa ada bukti sedikit pun mengatakan bahwa Jokowi berada di belakang perubahan pasal dalam Ini saya- keputusan Mahkamah Konstitusi. Jokowi ada di situ karena yang punya ambisi untuk menjadikan anaknya presiden adalah Ade. Nggak bisa. Tuh, yang punya ambisi siapa tadi? Prabowo. Prabowo. Oke, baik. Sorry Jokowi. apa-apa. Saya nggak tahu. Ini Saya- juga nih. Iya, saya jawab Prabowo emang. Lah itu udah di publik kok. Oke, jadi Prabowo pada waktu itu adalah presiden. Nah, Iya. itu dia pengaruhi Mahkamah Jokowi. Konstitusi. Nah, ini tolol kedua nih. Loh, Kenapa Anda- tolol, Bang? kok Apa kalau itu, Anda Bang? Omongan Bang orang lain Rocky. Anda nggak setuju, Anda bilang orang itu tolol. Iya, itu omongan Dia Bang punya Rocky. argumen sendiri. Iya, tapi pada waktu itu Prabowo bukan presiden. Jokowi bukan. Jadi Gibran anaknya Prabowo. Loh, kan saya menyatakan yang ambisi itu Prabowo menjadi Oke, Gibran kita presiden. masalahnya. Ini masalah Mahkamah Konstitusi. Jogetin aja presidenku, lanjutkan, biarkan si pembenci akan terbakar sendiri. Ini gue kasih contoh nih orang-orang tolol nih. Begini nih, kenapa gue benci banget nih dengan program yang namanya Danantara anjing. Mau pakar bilang ini bakal memajukan ekonomi, mau pakar hukum, pakar ekonomi, pakar anjing, pakar apa itu, terserah. Ini gue kasih logika dasar nih. Danantara baru kemarin itu diresmikan. Sehari setelahnya itu di Pertamina ada maling, ada koruptor, ada pejabat bangsat. 7 orang loh, bukan 1, 7 orang. Kong kali kong buat ngerugiin negara senilai 193 triliun. Lu pikirin nih, lu mau jogetin 193 triliun, ha? Gue tanya sama lu. Nggak perlu lu belajar politik, nggak perlu lu belajar tata negara, nggak perlu lu belajar hukum. Cukup pakai otak lu ini, kalau masih ada itu juga, kalau IQ lu nyampe sama hati lu nih. Lu tanya sama diri lu sendiri. Lu nih sebagai rakyat udah bayar pajak. Pajak yang lu bayarin itu buat mereka kelola untuk mensejahterakan rakyat tujuannya. Tapi faktanya anjing, dipakai dikelola sama mereka, dikorupsi. Mereka udah dapat duit banyak, udah dapat rumah mewah, udah dipuja-puja, disanjung-sanjung, dihormati pula. Ditambah lagi yang menempel sama mereka, badan mereka, semuanya itu duit rakyat. Hasil dari yang dikelola, yang namanya itu sumber daya alam itu, dikelola sama BUMN, dikelola sama negara, hasilnya itu harusnya balik ke rakyat. Faktanya apa? Balik ke kantong mereka. Terus lu mau bilang kita pembenci, tolol. Kita ini peduli sama lu orang. Harusnya itu lu tuh nggak miskin. Lu itu harusnya sejahtera. Lu sebagai rakyat lu harusnya nikmatin hasil yang udah dikelola sama pemerintah. Tapi faktanya apa? Kemiskinan kita tinggi, stunting kita tinggi, pengangguran kita tinggi. Sarjana-sarjana kita banyak yang nganggur. Orang-orang pintar kita pada kabur. Kenapa? Karena negara kita dikelola sama maling. Sehebat apapun Pak Prabowo, mantan pangkostrat, mantan jenderal, nggak mempan berbuat apa-apa kalau sama maling. Ya sia-sia. Sabar bang, Prabowo kan baru ngejabat. Ini juga kan buktinya setelah Prabowo bikin Danantara, ada yang ketangkep malingnya. Justru itu gue yang nggak percaya. Karena sampai detik ini Prabowo belum bikin perpu perampasan aset. Belum bikin hukum yang benar-benar bikin jerak koruptor. Buktinya bang kemarin yang 300 triliun dari 6,5 jadi 20 tahun. Lu pikir 20 tahun itu bikin jerak? Enggak. Selama koruptor itu cuma di penjara, enggak bisa. Koruptor itu bukan cuma di penjara, dipasung sampai mati kalau perlu. Kalau begitu mah enggak bakal bikin mereka jerat teman-teman. Korupsi ratusan triliun, denda 1 triliun, penjara 20 tahun. Belum kalau berkelakuan baik, potongan, remisi, dan lain-lain. Banyak nanti. Ujung-ujungnya nggak nyampe 20 tahun. Orang goblok yang percaya mah. Nggak, gue bilang nggak perlu belajar hebat, lu nggak perlu sekolah tinggi-tinggi, nggak perlu. Lu cukup nilai pakai otak lu. Kalau negara itu benar ngelola duit yang tadi gue bilang, dari pajak, dari sumber daya alam, harusnya lu sejahtera anjing. Sekarang lu tanya dah yang diri lu nganggur-nganggur ini, apa penyebabnya? Batas usia, pengalaman, apa lu emang bodoh aja? Atau emang pemerintah nggak ada peran? Kalau pemerintah ada peran, bikin peraturan, jangan ada batas usia. Selama mereka masih produktif, selama mereka masih bisa bekerja, pekerjakan. Ini umur 55 tahun kita udah dipensiunkan, padahal masih banyak yang segar bugar. Terus umur 30 udah susah nyari kerja, padahal mereka pengalamannya udah banyak, tapi kalah sama fresh graduate demi ngegajinya lebih kecil. Oke bosku, tanggapan kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.